Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bil arifin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan NU Salam Channel. Di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Alif Lukmanul Hakim Esfil Empil. Assalamualaikum ya. Terima kasih Om Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol santai di salah satu sudut di Joglo Lawas ini. Ya, Mas. Saya panggilnya apa nih? Oh, terserah, pokoknya santai aja. Kayak seperti biasanya kan Mas. Ya. Mas Takin, Mas Alif. Nah. Kita akan mengupas, akan belajar tentang urgensi dakwah di media sosial ini. Oke, karena seperti kita tahu akhir-akhir ini atau belakangan ini hampir semua hal itu sudah masuk ke ranah digital nih. Betul. Seperti itu. Mulai aspek dari ilmu pengetahuan, kemudian pendidikan, informasi dan sebagainya sudah didigitalisasi semua. Nah, mau tidak mau di ranah dakwah pun kita juga harus terjun di situ. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengetahui dan bagaimana kita sebagai generasi muda ambil peran berdakwah, sebagaimana kita ditugaskan di dunia ini sebagai khalifah. Selesai adalah untuk berdakwah, mengajak-ajak untuk dalam kebaikan seperti itu. Nah, Mas Alif, bagaimana ini untuk terkait dakwah digital ini menurut? Oke, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Mas Takin ya. Kita biar santai. Saya ingin berangkat dari kita sebagai jamaah An-Nahdiyah ya. Kita sebagai umat Islam yang berlatar belakang aswaja. Kita berangkat dari sebuah dari usul fikih. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Bahwa kita harus memelihara tradisi yang baik dari masa lalu kita dan kita mengambil hal baru yang lebih baik dari masa kini kita. Saya kira dakwah bisa kita masukkan dalam ranah ini, ranah dari usul fikih tersebut, bahwa dakwah itu menyeru pada kebaikan, mengajak pada membentuk akhlak yang karimah, akhlakul karimah yang baik. Itu adalah bagian dari sesuatu yang sudah menjadi tradisi, mengakar, dan itu adalah perintah dari Rasulullah dan perintah Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan kan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa tidak lain dan tidak bukan aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, menyeru kebaikan oleh karena itu adalah memelihara hal-hal baik yang sudah dilakukan dari sejak dulu, dari sejak Nabi Muhammad, bahkan sejak masa nabi-nabi pertama kan menyeru berdakwah, menyampaikan agama Islam, menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Nah, kemudian di masa kini kita berhadapan dengan konteks zaman yang cenderung berubah, bahwa ternyata dakwah tidak lagi berbentuk klasikal atau konvensional, lewat khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, mendatangkan massa dalam bentuk yang sangat banyak di tempat yang sangat terbuka atau tertutup, live seperti itu. Tidak begitu, tapi sekarang bentuknya sudah platformnya, medianya baru dengan cara digitalisasi. Ada kanal YouTube, ada kanal Zoom, ada Facebook, ada Google Meet, Instagram, StreamYard dan sebagainya. Dan ternyata hal-hal baru itu bisa kita adaptasi. Kita ambil hal-hal baru itu untuk kemudian kita mendesain dakwah kita, menyeru kepada kebaikan dalam lingkup yang mungkin cakupannya akan lebih luas. Karena tidak hanya live saat itu ditonton langsung secara fisik, si pendakwah ada di depan audiens, tapi bisa ditonton kapanpun, bisa saat itu dengan live, bisa direkam, bisa ditonton dari lintas negara saat itu juga, atau kapanpun itu. Nah, ini bentuk dari al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, oleh karena itu dakwah, saya rasa anak-anak muda kita, anak-anak muda Islam, generasi aswaja kita harus memanfaatkan platform ini. Karena ternyata kan balighu anni walau ayah kan, sampaikanlah walaupun hanya dengan satu ayah. Dan ini
kebaikan-kebaikan yang harus kita terus jaga dan kita optimalisasi. Kemudian yang paling penting juga adalah dakwah itu mengajak kebaikan, menyeru pada kebaikan, menghindari hal yang buruk. Kita dianjurkan untuk menyampaikan hal baik dulu, baru kita bisa melarang hal yang buruk. Kita mencontohkan dulu seperti apa kebaikan itu, karena kita bisa mencontoh pada suri teladan yang paling baik Rasulullah kan, ya kan? Ketika Rasulullah dikatakan sebagai uswatun hasanah, kita harus mencoba untuk memberikan contoh-contoh terbaik bagaimana berdakwah digital yang baik. Nah, ini akan masuk kepada dakwah digital yang baik itu seperti apa? Kiranya kan ini juga kader-kader muda ini perlu motivasi. Ya. Kadang mereka belum terbiasa dengan masuk di ranah digital ini. Bisa disampaikan kiat-kiatnya apa untuk biar mereka jangan takut untuk memulai dengan berdakwah lewat media digital. Oke, saya rasa pertama kita harus punya role model. Ya. Kita harus mempunyai siapa tokoh, orang, komunitas yang juga mungkin dia memiliki tokoh panutan, memiliki patron ya, yang itu bisa kita jadikan rujukan atau role model. Oh, berdakwah yang baik dalam konteks digital adalah yang seperti itu, yang sejuk. Nah, kita masuk pada nilai-nilainya, value-nya. Berdakwah itu harus berdakwah yang baik, ya kan? Watawasau bil haq atau bisobis sober itu kan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti itu, kita harus mengajak hal yang baik dan menyeru pada hal yang baik, menjauhi keburukan. Itu kita harus kemudian membungkusnya dengan value yang baik, yang sejuk, yang moderat, yang istilahnya adalah wasatiyah, ya kan? Nah, bahwa kita harus menghindari cara-cara yang eksklusif, yang menebar kebencian, hate speech, yang menyebarkan berita bohong atau hoax seperti itu. Nah, ada value, ada nilai yang perlu kita literasikan dulu, yang kita ajarkan kepada generasi muda. Nah, itu salah satunya bisa kita berikan contoh lewat role model yang harus kita ikuti. Kita punyalah banyak hal, Gus Baha, Gus Nadir Hussein, Gusmus, itu kanalnya luar biasa. Dan ke depan kanal kita juga nih, MWCN Salam. Nah, seperti itu, bahwa berdakwah itu positif sekali nilainya karena cakupannya sangat luas. Kalau dulu ada istilah Ki Haji Zainuddin MZ misalnya sebagai dai sejuta umat. Mungkin sekarang bisa diganti jadi dai sejuta viewersnya kan. Nah, lewat kanal YouTube, Instagram dan sebagainya. Saya rasa siapapun boleh menjadi pendakwah, boleh menjadi seorang dai, tapi value atau prinsip-prinsip rahmatan lil alamin, Islam moderat, Islam wasatiyah, tidak menebar kebencian, hate speech, menjauhi dari hoax, ya, seperti itu. Kemudian yang disampaikan adalah ayat-ayat yang sifatnya kemanusiaan, bukan ayat-ayat perang. Nah, otomatis berarti seorang pendakwah, seorang dai, atau orang yang mau berusaha untuk menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan, itu harus punya basic tools yang kuat. Jadi alat mendasar yang kuat itu apa ya? Keilmuan. Otomatis dia harus paham tentang sejarah kebudayaan Islam, dia perlu paham tentang nahwu, soroh, fikih, usul fikih, tauhid. Sempurnanya seperti itu. Kalaupun tidak, berarti dia harus punya role model, dan dia kemudian mencontoh role model yang baik itu untuk kemudian diaplikasikan dalam dirinya sendiri. Saya rasa minimal seperti itu. Itu penting. Jadi jangan sampai kita maksudnya adalah baik, tapi maksud baik dilakukan dengan cara yang salah dan juga dengan basic fondasi yang nggak bener. Jadinya nanti bahaya karena kita akan diikuti loh. Nah, saya pernah bahas dalam podcast sebelumnya tentang influencer. Jangan sampai kemudian kita jadi seorang influencer, punya viewers banyak, tapi nilai prinsip ajakan yang kita serukan ternyata nggak baik. Itu bahaya sekali. Jadi malah kontraproduktif seperti itu. Nah, sempurnanya atau bagusnya adalah ketika kita punya role model yang baik atau basic toolsnya kita udah baik, alat-alat keilmuan yang kita miliki sudah bagus, yang kita sampaikan sejuk, otomatis kan luar biasa. Jadi dakwah yang sifatnya kemudian persuasif, mengajak kepada kebaikan, menjauhi keburukan, jadi terasa sekali gitu loh. Dan kita akan menjalankan kaidah usul fikih yang penting lagi, yang kedua, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menghindari keburukan adalah lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Alih-alih seolah-olah kita mau mengajak kebaikan, yang terjadi malah keburukan. Karena apa? Kita pondasinya salah, nilai yang kita ajarkan salah. Nah, itu harus kita hindari. Seperti itu, Mas Takin. Baik, Mas Alif.
Ini sangat mencerahkan sekali. Jadi dalam dakwah digital kita juga harus ini ya, amar ma'ruf bil ma'ruf gitu Nah, ya. betul sekali, amar ma'ruf bil ma'ruf. Gitu ya. Bukan amar ma'rufnya ketinggalan, yang ada nahi mungkarnya. Itu repot kan seperti itu. Betul. Atau mungkarnya saja malah yang Ya. yang muncul malah mungkarnya saja, karena mengajak dengan cara yang menyuruh secara hate speech, ya kan, menjelek-jelekan kelompok lain, menyebarkan berita bohong, itu kan mengerikan. Dan masyarakat kita harapannya adalah terliterasi, bahwa salah satu cara untuk masyarakat kita terliterasi dalam menggunakan media dengan cerdas dan juga produktif adalah mereka punya role model yang baik. Betul. Mereka punya influencer yang mereka ikuti itu yang baik. Ya. Salah ikut, salah role model, repot seperti itu. Nah, saya rasa kita sebagai generasi muda, Aswaja, An-Nahdiyah seperti ini, kita berada di track yang benar ketika kita bisa menerapkan tadi itu prinsip-prinsip tadi, dan kita punya role model yang baik seperti itu. Baik. Jadi teman-teman kita harus ketika akan terjun sebagai influencer atau pendakwah digital, kita juga harus punya basic ya. Iya, jelas itu. Dasar. Nah, kita harus terutama tentang keilmuan. Itu penting. Keilmuan itu adalah karena yang akan kita sampaikan itu ada dasarnya. Ya. Seperti itu. Yang kedua, kita juga harus punya role model. Ya, kalau siapa bisa. yang kita istilahnya di sini guru. Guru. Ya, guru ngaji sanad kita. ilmunya ada. Ya, sanad digitalnya ada. Sanad Seperti dakwah itu. digitalnya ada. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Mas Ali mungkin bisa kalau kita flashback ini, ya. ulama-ulama kita misalkan Mbah Hasim, Ya. Mbah Wahab Asbuoh, Ya. dalam menyampaikan dakwahnya mungkin bisa diadopsi, diadaptasi Ya. di dunia digital ini seperti apa? Saya rasa kalau kita menjadikan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh seperti itu, Kiai Wahab Asbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai role model utama dari kita sebagai pengikut Aswaja An-Nahdiyah, kita bisa mengambil satu pondasi pemikiran atau corak dakwah beliau-beliau yang paling mendasar adalah keislaman dan kebangsaan. Jadi dua kata itu, Islam dan bangsa, keislaman dan kebangsaan atau keislaman dan keindonesiaan, seperti ibarat dua sisi yang berbeda dalam satu keping mata uang, tapi nggak bisa dipisahkan. Betul. Bicara Islam, kita harus bicara Indonesia dalam konteks kita. Itu yang namanya kontekstualitas, itu yang namanya kontekstualisasi, bahwa bicara Indonesia kita harus ingat kita adalah orang Islam yang ada di Indonesia, kita orang Indonesia yang beragama Islam sekaligus. Jadi kita harus ingat bahwa ternyata di Indonesia bukan hanya orang Islam saja, ada orang-orang agama lain. Bagaimana kita bisa belajar dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdullah Hasbullah, tentang mereka yang menerima, beliau-beliau menerima perbedaan pendapat saat menentukan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kan diprotes oleh dari Indonesia Timur dan sebagainya. Bagaimana nasib kami yang bukan Muslim? Bagaimana kemudian hukum bagi kami yang bukan Muslim? Seperti itu kan kemudian ruang dialogis dibuka. Ternyata bicara Islam ya bicara bangsa, bicara Islam bicara Indonesia. Ternyata sila-sila Pancasila kita kan sangat Islami. Yang pertama jelas tauhid itu. Jelas kita menjelaskan konsep wahada yuwahidu tauhidan, itu kan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu Allah itu Esa, tunggal, satu. Nah, berarti kalau kita mau mencontoh beliau-beliau tadi yang kita sebutkan namanya, kita harus mendasarkan dakwah kita dalam konteks saat ini dakwah digital. Prinsip paling pertama adalah keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan. Itu penting sekali. Bahwa ternyata mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Itu hubul waton itu minal iman, dan itu bingkai besarnya. Seperti yang ada dalam logo ini kan jelas ya. Ini kan bola dunia, ini kan bola dunia bukan hanya Indonesia, bahkan pendiri kita kan. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata kita itu mewadahi berbagai etnis, budaya, kepentingan, golongan, latar belakang sosial dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa sahabat-sahabat, pemuda-pemuda Aswaja An-Nahdiyah harus meletakkan pondasi tersebut, bahwa role model utama kita adalah beliau-beliau itu. Kita punya Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga. Ternyata Gus Dur pun sangat mengedepankan kebangsaan, keindonesiaan. Di Indonesia kita punya Profesor Syafi'i Ma'arif. Kita punya dulu ada almarhum siapa namanya, Profesor Dr. Nurholis Majid. Saat ini kita punya MH Ainun Najib, dan sekarang banyak sekali pendakwah-pendakwah yang luar biasa dari kita.
dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah, banyak yang bagus-bagus yang kita bisa bersinergi. Nah, jadi platform itu saya rasa kita perlu ikuti keislaman dan kebangsaan atau keindonesiaan. Itu titik pijak kita yang paling utama. Nah, setelah dari itu baru kita akan bicara tentang ekonomi, politik, budaya, pendidikan dengan perspektif yang penting adalah kita harus bicara kompatibel sesuai dengan konteks kita keindonesiaan. Jadi yang cocok dengan kita yang seperti apa, yang tidak melanggar nilai-nilai Islam yang seperti apa, yang tidak melanggar nilai-nilai Pancasila yang bagaimana. Nah, fondasi itu penting, kompatibel. Jadi cocok atau tidak. Nah, jadi jangan sampai kita bicara sesuatu yang ternyata konteksnya adalah di Arab. Kayak makan yang baik itu makan kayak kita di warteg ya. Kaki kita diangkat, kemudian kita makan begitu kan. Itu kata Rasulullah makan yang baik. Tapi coba kita terapkan itu makan di rumah dengan bapak kita, dengan simbah kita, dengan nenek kita. Mungkin dilempar piring kita karena ngangkat kaki di tengah-tengah beliau-beliau. Nah, itu kontekstualisasi itu penting. Ya, jadi mencari sesuatu yang kompatibel itu penting. Kayak tadi itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Hal yang baik kita pelihara dari masa lalu, tapi kita ambil hal baru yang lebih baik juga, kita mixkan seperti itu, kita padu-padankan seperti itu. Jadi kontekstualisasi itu penting. Gitu. Baik Mas, ini semakin menarik ini. Ya. Monggo silahkan diminum dulu Mas. Kopi dulu ya ini. Ya. Sama kopi iya ya. Saya jadi ingat begini, Mas Takir, bahwa kalau kita bicara sejarah ya saya sudah pernah sampaikan juga sebelumnya. Dulu Islam sangat maju pasca Rasulullah meninggal, menyebar kemana-mana sampai masuk ke Andalusia. Kalau kita lihat Andalusia sekarang Spanyol ya. Kalau kita nonton Granada yang sering dibantai Barcelona 8-0, itu kan kota muslim itu ya. Granada, kemudian Sevilla. Itu kota muslim, Granada, Sevilla, Cordova, Mallorca itu bahkan kota muslim itu yang degradasi ke Segunda Division itu kan. Itu kota muslim. Bahkan Zaragoza, ada dulu namanya klub Real Zaragoza, itu kota muslim. Nah, kemudian muncul pemikir-pemikir luar biasa, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Hazm, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Sina, Avicenna, yang kitab atau bukunya pun Konon At-Tib itu menjadi rujukan utama kedokteran sampai hari ini, dan aslinya ada di Harvard University. Kita harus belajar bahwa ternyata begini, dulu di abad pertengahan ketika Barat jatuh mengalami masa yang dinamakan The Dark Middle Age, abad pertengahan yang buruk, Islam maju di sisi lain. Dan Barat pelan-pelan belajar dari Islam, tapi kemudian tidak mengakui bahwa mereka belajar dari kita. Ketika mereka masuk pada abad Renaissance, abad kebangkitan kembali, mereka menerapkan sebuah prinsip seperti ini. Ada namanya filsuf namanya Francois Bacon seperti itu bilang, human power is human knowledge. Kekuatan manusia adalah pada kekuatan pengetahuannya. Bisa kita simpulkan menjadi human knowledge is power, bahwa pengetahuan itu kekuatan. Makanya Barat kemudian menyebarkan ajaran-ajaran mereka, diawali dengan membuktikan dunia itu bulat, masuk ke dataran Amerika, masuk ke India, masuk ke Nusantara lewat Malaka dan sebagainya. Kemudian terjadi imperialisme. Sebelumnya kan merkantilisme, perdagangan rempah-rempah mereka kuasai, mereka monopoli, kemudian mereka melakukan invasi, melakukan imperialisme sampai kolonialisasi. Ilmu pengetahuan digunakan untuk menghegemoni dan menundukkan. Nah, sampai hari ini kita lihat kita masih tergantung. Facebook, YouTube itu kan buatan sana semua. Tapi bukan berarti haram. Kita ambil hal-hal yang baiknya, kita ambil, kita gunakan. Karena apa? Muncul kemudian pasca abad 1800-an berakhir, awal abad 19, awal abad 20, muncul kemudian hal yang baru, bahwa human power is human information. Bahwa kekuatan manusia adalah pada kekuatan pengendalian informasi. Bisa kita simpulkan, information is power. Information is power adalah informasi itu kekuatan. Makanya sekarang siapa yang pegang kendali atas informasi, siapa yang pegang kendali atas arus informasi, menyebarkan berita dan sebagainya, dia akan mengendalikan. Kita nggak pernah tahu bahwa berita yang beredar di kita selama ini ya
kita hanya ngambil dari CNN, kita hanya ngambil dari Reuters, kita hanya mengambil dari Associated Press. Ternyata memang jangan-jangan mereka bentuk berita itu. Nah, makanya kita gunakan ruang-ruang yang ada yang bagus itu, buatan mereka nggak masalah, tapi ambillah hal-hal baru yang lebih baik seperti itu, sambil kita kemudian berevolusi. Jadi ada 4 hal yang bisa kita gunakan, bahwa kita harus antisipatif. Kita kan mengcounter atau bertahan dan menyerang balik terhadap paham-paham yang eksklusif, menyebarkan kebohongan, menebar hate speech atau kebencian, mengajarkan Islam yang marah, bukan Islam yang ramah. Itu kan kita antisipatif dengan kemudian dakwah digital seperti ini. Betul. Ya. Tapi selain itu kita jangan hanya antisipatif, tapi juga adaptif. Kita gunakan, kenapa sih mereka yang punya tipikal gerakan seperti itu kok bisa mendapatkan antusiasme yang tinggi. Kita harus melihat, ternyata mereka mengemasnya dengan cara seperti apa. Makanya kita perlu berevolusi sambil kemudian kita berinovasi seperti itu. Nah, ini antisipasi harus disertai dengan adaptif. Kita beradaptasi, kenapa yang mereka ambil yang baik-baiknya seperti apa sih, dan cara-cara mereka kita ambil, kemudian sambil kita berevolusi, memperbaiki diri sambil berinovasi. Nah, ini penting sekali dakwah media digital saat konteks saat ini adalah untuk tadi itu, menyebarkan hal-hal baik, mengcounter jelas, sambil beradaptasi, adaptasi kebiasaan baru. Kan pemerintah menerapkan new normal. Kemudian dalam konteks pandemi ini ada work from home, ada learning from home, dan ternyata berubah sedemikian besar. Tapi masyarakat mungkin, mohon maaf, dari diksi new normal, masyarakat hanya mengambil normalnya saja, disangkanya balik lagi ke yang dulu, padahal ternyata yang kita lakukan adalah beradaptasi terhadap kebiasaan baru, bahwa cuci tangan harus kita lakukan terus-menerus. Jadi kalau tidak perlu salaman, tidak perlu. Pakai masker kalau bisa, jarak aman dan sebagainya. Jadi ini pun sebentuk adaptasi. Kita menggunakan media digital ini adalah adaptasi untuk kita bagaimana berdakwah dalam konteks kekinian seperti itu. Itu Mas Tagin. Ya, kalau kita juga menyikapi dakwah digital itu kan bentuknya macam-macam Mas. Seperti kalau yang saya pernah membaca informasi itu, kalau di NU itu ada NU online. Oh iya, betul. Itu sebagai dakwah bil kolam dengan tulisan, literasi. Karena itu juga waktu itu sangat berperan sangat bagus. Cuman kalau sekarang ini di samping tulisan, kita juga harus mampu membuat sebuah inovasi tadi. Selanjutnya kita antisipasi, adaptif, evolusi, dan berubah. Kita juga harus berinovasi. Ini bagian dari inovasi. Betul. Karena kan begini, ketika dengan tulisan sudah, kita harus bagaimana berinovasi dengan misalkan seperti ini, dengan video seperti itu, dengan audio visual. Karena akan lebih menghibur juga, akan lebih, pesannya akan lebih mudah ditangkap, seperti itu. Nah, menurut Mas Alif, yang kira-kira yang perlu disampaikan apa untuk sebagai pemula? Saya rasa hal-hal yang tadi Mas Takin katakan terkait sebelumnya, dakwah itu kan literal konvensional lewat tulisan. Kita mengawali dengan dulu ada NU online, kemudian bertahap terus muncul kita punya website sendiri, dan sekarang nilai-nilai keislaman yang ramah, yang bukan marah, rahmatan lil alamin sudah mulai mengakar. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah pun sama, punya banyak platform media yang itu sangat moderat dan juga rahmatan lil alamin. Tetap kita perlu bersinergi dengan mereka. Dan kemudian tidak semua masyarakat itu adalah orang atau bertipikal membaca pemikiran, dalam arti membaca konvensional, tulisan, walaupun itu lewat smartphone, lewat internet, lewat laptop. Tapi sebagian besar masyarakat kita juga senang dengan audiovisual. Dan ternyata itu mungkin lebih mengena, apalagi bagi masyarakat generasi milenial atau generasi Z, atau bahkan yang setelah kita ini kan alpha. Mereka lebih
setiap hari aktivitas dan rutinitasnya ada dengan smartphone, dengan media sosial. Nah, berarti yang bisa kita lakukan ketika kita sudah punya role model yang baik, kita sudah punya basic tools keilmuan yang kuat, yang sanad ilmunya jelas, sampai ke guru-guru kita jelas siapa dan sebagainya. Jadi kita punya pertanggungjawaban ilmiah dan keagamaan. Saya rasa apa yang bisa dilakukan ya kita masuk ke ruang-ruang media. Kita bisa masuk ke Instagram, kita bisa masuk ke YouTube seperti ini, kita bisa masuk ke membuka webinar misalnya, atau seminar agama online, atau pelatihan menjadi pendakwah yang moderat dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk kemudian masuk ke ruang-ruang ini. Organ-organ kepemudaan kayak IPNU, IPPNU, kayak ibu-ibu fatayat muslimat sekarang sudah mulai bergeliat untuk muncul di situ. Begitu pentingnya media daring sekarang ini dalam jaringan dan juga media digital ini untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita bahas di awal. Nah, itu yang bisa dilakukan sebetulnya. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai lupa, kita harus punya role model. Kemudian pijakan utamanya adalah Islam dan keindonesiaan dalam konteks negara kita. Kemudian dalam agama jelas rahmatan lil alamin. Kita adalah berusaha untuk memunculkan akhlakul karimah dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kita adalah khairu ummatin ya. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah berikutnya, bukan kita menguasai media digital atau media sosial untuk kemudian kita menindas, menghegemoni yang lain, tapi tujuan besarnya adalah yang paling utama bagaimana kita memiliki pengikut, memiliki viewers, memiliki jamaah atau masyarakat yang cerdas bermedia sosial, cerdas bermedia digital, dan kemudian produktif, tapi dalam konteks yang positif. Jadi bukan untuk menundukkan atau kita sudah mengcounter balik dan menundukkan mereka yang tidak baik, yang menyebarkan hal-hal yang eksklusif, yang pemahaman yang parsial, yang setengah-setengah dalam beragama, tidak punya basic, bukan itu. Tapi bagaimana sebetulnya tujuan akhirnya adalah kita punya masyarakat, jamaah, viewers yang itu terdidik, cerdas bermedia. Jadi mereka itu mendapatkan sesuatu karena mereka paham, bukan karena mereka hanya jadi follower saja, tapi oh ini bagus. Jadi penonton. Bukan hanya jadi penonton saja, tapi ini bagus, harus diikuti. Nilai-nilai yang dibawa adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah cerdas bermedia, cerdas berkomunikasi. Jelas. Seperti itu. Dalam dakwah itu kan kita juga ada sebuah dalam Islam bahwasanya isul Islam wal muslimin. Nah, ya. Bahwasanya kita di ranah digital kita tidak mencari trending trending topik di medsos gitu. Tujuannya bukan itu ya. Bukan hanya itu saja lah, bukan semata-mata, betul. Tapi lebih kepada bagaimana kita sebagai umat Islam mengambil peran di media digital ini, di zaman milenial ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Mencerdaskan dengan media literasi juga betul sekali. Dan karena konteksnya saat ini ada seorang pemikir dulu namanya saya jadi ingat sekali, Marshall McLuhan itu kan mengatakan, dia dulu diketawain, dia ditertawakan, dia mengatakan dalam bukunya, besok akan muncul global village, seperti itu kan. Desa global atau kampung global, masyarakat yang tinggal dalam sebuah kampung dan itu digital. Diketawain, masa ada masa seperti itu. Ternyata terbukti. Kita itu sudah masuk dalam masa di mana tidak ada sekat atau batas antara kita dengan Amerika, kita dengan Arab Saudi, kita dengan Libya, kita dengan Eropa. Ternyata kita bisa saling berkoneksi, saling ketemu, live each other seperti itu kan, muncul dan ketemu masing-masing tanpa kita pernah tahu saat ini. Nah, yang paling penting berarti kan bagaimana menggunakan platform media digital itu untuk begini, siapa yang menyampaikan, lewat kanal apa, kemudian apa yang disampaikan, berefek apa. Nah, jadi siapa yang mengatakan itu penting. Penting sekali siapa yang mengatakan. Kalau dia adalah orang yang punya kapasitas pribadi, kompetensi yang luar biasa, dia akan kemudian ketika menggunakan kanal yang pas saat ini saluran-salurannya media digital. Kemudian apa yang disampaikan, nah itu nilai-nilai yang disampaikan harus baik, otomatis itu berefek seperti apa. Tapi kalau semua dari 4 hal itu buruk,
efeknya pun akan buruk. Ya. Yang ada adalah orang-orang yang senang merusak, orang-orang yang senang menghakimi, orang-orang yang sedikit-sedikit mengatakan kafir, bahkan pada orang yang satu agama sendiri. Nah, ini kan repot. Ya. Jadi media digital harus juga dibungkus dengan 4 hal itu tadi. Siapa yang mengatakan, dia harus jelas pada kompetensi yang pas, dia pada kualitas yang pas, dia pada kualitas yang betul-betul mumpuni, lewat media apa, dan kemudian apa yang disampaikan, dan efeknya bagaimana. Ini 4 ruang itu perlu kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya. Seperti itu. Ya. Betul sekali Mas, ketika tadi menyampaikan efek dari media digital itu seperti bisa kita lihat kalau di daerah perkotaan. Ya, betul sekali. Efeknya karena saat ini kan banyak remaja yang haus akan ilmu. Semangatnya tinggi untuk belajar agama, girohnya luar biasa. Tapi ingin hijrah gitu ya. Iya. Nah, cuman kadang salah dalam memilih role model, influencer yang dipilih, guru yang hanya mengandalkan search engine di Google ya. Betul. Nah, dan search engine-nya pun masuk ke kanal yang salah. Salah. Gitu. Betul sekali. Jadi itu ketemu tadi kan, siapa yang mengatakan, lewat kanal apa isinya, efeknya apa. Nah, berarti kita perlu melakukan literasi itu juga. Itu yang dilakukan oleh kita dan saudara-saudara kita di ormas lain, bahwa ternyata kita perlu harus memberikan pemahaman ke masyarakat kita bahwa yang harus diikuti yang ini loh. Karena begini nilainya, kapasitasnya beliau seperti ini, keilmuannya baik agama maupun umum. Nilai-nilai yang diajarkan baik, itu akan berefek negatif atau tidak buat kita. Jelas berefek positif kalau yang baik. Nah, seperti itu. Jadi penting, jangan sampai semangat keagamaan yang tinggi, giroh belajar agama yang luar biasa, tapi dapat guru yang nggak pas. Dapat guru yang sanad ilmunya nggak jelas, dapat guru yang menebarkan kebencian, ya akhirnya repot. Nah, itu kan ruang-ruang yang kita masuki. Nah, karena orang sekarang belajar agama cenderung sangat sangat instan. Tidak lagi mendatangi majelis keagamaan yang sifatnya konvensional, klasik gitu, tapi kadang bisa nonton lewat itu. Nah, kan itu ruang-ruang yang kita masuki, agar kita kemudian memasuki ruang-ruang itu dengan hal yang positif seperti itu ya. Baik Mas Arif, nggak kerasa ini sudah panjang lebar dijelaskan. Mungkin sebagai conclusion Mas, penutup, mudah-mudahan ini pandemi ini akan segera berakhir. Amin, dan kita bisa datang ke majelis ilmu, majelis sambil majelis itu disiarkan langsung untuk daya jangkaunya lebih luas. Ya. Nah, ini kan kita perlu ini ya, istilahnya, karena menuntut ilmu ya itu kan dari lahir sampai liang lahat seperti itu. Nah, salah satunya dengan media ini seperti itu. Monggo Mas. Ya, saya rasa konklusinya kita sebagai generasi milenial, bahkan generasi Z ya, dan sebagian adik-adik kita sudah alpha maksudnya, itu akan terbiasa dengan rutinitas bermedia digital, hidup dalam global village yang serba digital. Saya rasa perlu kita mengikuti itu, karena itu tadi itu hal-hal baru yang baik. Nilai-nilai baiknya kita ambil, tapi jangan lupakan tradisi kita, bahwa kita adalah orang yang harus mengedepankan keislaman, keindonesiaan. Kita harus menjaga toleransi di antara yang berbeda. Kita harus mampu membangun komunikasi dengan yang berbeda. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi dakwah digital saat ini? Jadi literasi media bagi para pendakwah, calon pendakwah itu penting. Belajarlah pada guru yang benar, jelas sanad ilmunya. Kalau mau menjadi seorang pendakwah ya harus punya basic tools keilmuan yang mumpuni, sanad keilmuannya jelas. Jangan sampai kita menjadi guru yang gak jelas sanadnya. Yang ketiga, gunakan kanal yang itu bisa memiliki daya jangkau viewers atau penonton yang luas, sambil kemudian kita harus kontekstual. Bicara ekonomi ya, kita jangan bicara ekonomi yang gak kontekstual dengan Indonesia. Bicara ekonomi Islam, kita perlu untuk kontekstualisasi dengan bagaimana di Indonesia. Bicara politik, kita harus bicara konteks Indonesia. Indonesia demokrasi Pancasila seperti itu kan. Pancasila itu Islami kalau kita mau bicara. Nah, ini perlu bagi kita adalah kemudian punya guru yang pas, sanad ilmu yang bagus, kemampuan keilmuan yang mumpuni, dan kontekstual. Agar kita tidak ketinggalan zaman. Ada satu istilah yang harus kita ingat sekali, bahwa kita harus
act locally, think globally. Kita bertindak lokal dengan bersarung, berpeci, tapi wawasan kita luas gitu. Kita boleh tinggal di kampung, tapi kita ada dalam global village yang kita bisa menjangkau manapun. Tapi kita tetap kontekstual Indonesia, kita Islam Indonesia. Ya, gitu, Mas Tagin. Terima kasih sekali Mas Alif. Ini program dakwah digital ini merupakan perdana ini ya. Perdana sekali, tapi mudah-mudahan ini istiqomah Mas Alif. Amin, amin. Kan istiqomah. Siap, saya akan bersama-sama dengan Mas Tagin. Dan pemirsa jangan lupa ya, tetap kita terus mengikuti channel NU Salam, karena nanti insya Allah selain dengan Mas Alif juga akan dengan pembicara-pembicara yang lain yang tentunya akan banyak ilmu yang akan kita sharing. Dan juga jangan lupa untuk disebarluaskan ya. Jangan hanya jadi penonton tapi juga jadi influencer menyebarkan kebaikan. Monggo silahkan nanti juga di like, di komen, dan kami juga menerima saran dan subscribe jangan lupa. Oh ya, di subscribe. Dan jangan lupa lonceng merahnya ya. Kami juga menerima kritik, saran demi perbaikan kedepannya agar channel ini semakin manfaat. Amin. Umat seperti ini. Amin. Oke, terima kasih sekali Mas Alif sudah hadir atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Oke, dari kami, saya selaku host mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.